menit. Terima kasih Mbak Ufa, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu kembali dalam pembahasan permasalahan wereng yang kita coba untuk bisa dikendalikan dengan bahan nabati, dan mudah-mudahan nanti bisa kita ambil pelajaran dari situ, apakah memang betul-betul bisa memenuhi syarat atau kita perlu diskusikan juga lebih lanjut. Tapi seperti tadi yang juga dipesankan oleh Pak Dirjennya, pada film pertama waktu berbicara mengenai bahan nabati dari Blitar, ya, yang penting kita berani bereksperimen, berani mencoba. Karena apa? Karena insya Allah resikonya relatif lebih rendah daripada kalau menggunakan bahan kimia sintetik, ya. Karena bahan nabati itu merupakan bahan alami, sehingga kemungkinannya untuk bisa segera terurai menjadi bahan yang tidak meninggalkan sisa residu itu lebih besar. Ini yang harus menjadi patokan, bukan hanya karena bahan sintetik itu lebih mahal, Pak, jadi saya memilih tidak menggunakan yang sintetik. Itu salah satunya, tetapi yang paling penting kemudian adalah tidak membawa banyak akibat samping karena penggunaan bahan alami ini, gitu kan. Itu yang mudah-mudahan bisa kita ingat. Juga sudah sudah dijelaskan dengan sangat bagus bahwa pada musim-musim seperti sekarang ini ketika hujan sering turun, tetapi juga kadang masih terjadi kondisi tidak hujan atau ada panas matahari. Ini adalah kondisi yang sangat cocok untuk bertumbuh dan berkembangnya wereng batang padi coklat Nila Parvata Lugens. Ya, pada umumnya yang kita cermati itu yang terjadi adalah peningkatan bahan dengan, mohon maaf ini nanti saya setel dari tempat saya saja ininya karena sudah saya perbaiki, sudah saya kembali. Yang dari sana itu masih merupakan draftnya itu, ya. Jadi saya juga sudah siapkan, belum akan saya putar dulu, saya tak ngomong dulu saja, ya. Ya Pak, buru-buru. Ya. Karena waktunya 40 menit nanti malah jadi kurang, ya. Kurang untuk saya bicara maksudnya. Jadi sekali lagi ya, penggunaan bahan nabati ini akan kita cermati bersama, ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita temukan titik-titik mana yang bisa kita manfaatkan agar penggunaan bahan nabati itu memberikan keuntungan yang sebaik-baiknya untuk pengendalian wereng batang padi coklat. Ya. Seperti kita ketahui, kecepatan berbiaknya kadang sangat tinggi apabila kondisinya sesuai, kondisinya cocok. Seperti yang tadi saya sampaikan, ya, kalau kemudian banyak terjadi hujan panas, dan seterusnya, maka itu sangat cocok untuk tumbuh dan kembangnya wereng batang coklat. Baik, saya akan coba untuk share screen, ya, dari apa yang sudah saya susunkan kembali, ya. Tadi kan belum ada judulnya juga itu, ya. Tahu-tahu terus masuk ke masalah. Jadi di sini saya akan sampaikan, ya, pestisida nabati untuk pengendalian WBC, ya, wereng batang coklat atau WBPC, ya, atau dalam bahasa Inggris BPH, ya, brown plant hopper. Ya. Ini saya coba untuk, nah ini. Jadi yang pertama tadi saya tunjukkan adanya pemahaman mengenai biologi perilaku wereng batang padi coklat itu adalah syarat utama dari bagaimana kita mengendalikannya dengan baik. Memang yang pertama harus diketahui adalah identifikasi terhadap kondisi dan kejadian yang terjadi di pesawahan kita. Oleh karena itu harus dikenal betul dia meletakkan diri atau menempatkan diri di mana, seperti apa bentuknya, kapan dia berada, kemudian bagaimana perilakunya, apa yang biasa dia serang, ya,
dan seterusnya, bentuk dan sifatnya seperti apa, apakah dia selalu berterbangan kian kemari atau ada juga yang tidak bisa terbang tetapi sangat intensif dalam merusak pertanaman padi. Yang jelas hama ini adalah hama monofag yang hanya menyerang satu jenis tanaman saja, yaitu padi. Dia tidak akan hidup di rumputan yang lain, tidak pada jagung, tidak pada sorghum, tidak pada tebu atau tanaman-tanaman rumputan yang lain atau pase ataupun gramine yang lain. Karena hamanya bersifat monofag, maka kemampuan adaptasinya sangat kuat terhadap tanaman padi. Kalau tanaman padinya berubah, maka dia akan cepat menyesuaikan diri juga. Mengapa begitu? Karena makanannya ya hanya itu gitu ya. Kalau sampai kemudian tidak mampu menyesuaikan diri, maka ada ancaman bahwa bangsanya akan punah, ya, jenisnya akan punah. Oleh karena itu cepat mematahkan ketahanan. Kita menggunakan tanaman padi yang tahan, itu kemudian bisa muncul ya pematahan ketahanan dan timbul apa yang biasa kita sebut sebagai biotipe. Ya. Biotipe jenis wereng yang semula tidak bisa menyerang tanaman padi yang tahan, tapi kemudian menjadi ampuh. Ya. Dan ini adalah adaptasi fisiologis, beradaptasi secara mengubah proses yang ada di dalam tubuhnya. Sehingga prosesnya sesuai dengan sifat dari tanamannya. Nah, kita tahu kalau ada tanaman yang tahan, itu biasanya antara lain mempunyai kandungan bahan kimia yang tidak disukai atau bahan kimia yang kemudian mungkin akan merusak proses yang ada dalam tubuh wereng. Tetapi kemudian werengnya mampu mengatasi permasalahan itu. Nah, karena apa? Karena tidak ada pilihan. Dia harus makan padi itu juga. Inilah yang kemudian terjadi, ya, sehingga seringkali tanaman-tanaman tahan itu dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah bisa dipatahkan ketahanannya. Ini yang terjadi pada tahun 2019 pada saat menjelang COVID yang lalu di Klaten. Ya. Serangannya yang sampai menimbulkan gejala-gejala seperti ini, mendekati hopper burn. Tetapi sekarang yang lebih berbahaya adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen, adanya virus yang dibawa oleh wereng batang padi coklat itu. Ya. Ada RSPV, ada RSP, dan sebagainya, ya. Ada kerdil rumput, ada kerdil hampa, yang ini jauh lebih berbahaya daripada werengnya sendiri, meskipun tentu saja werengnya juga tidak bisa tidak diperhatikan, mesti harus diperhatikan juga, karena dia juga kemudian yang memindahkan virus itu dari satu tanaman ke tanaman yang lain. Virusnya sendiri memang tidak bisa bergerak, ya. Sesudah dia berada di dalam tanaman, barulah dia beraksi, ya. Kemudian beraksi di dalam tubuh tanaman, dan itu hanya bisa sampai ke tanaman kalau dibawa oleh wereng coklat. Jadi meskipun jumlah wereng coklatnya tidak terlalu banyak, tetapi kalau pergerakannya tinggi, ya, dia bisa kemana-mana, maka kemungkinan kalau dia membawa virus akan dengan cepat menular ke tempat-tempat yang lain berdekatan dengan tempat yang diserangnya itu, gitu kan. Nah, oleh karena itu, antisipasi yang harus dilakukan antara lain adalah seperti ini. Kita pertama memahami dulu wereng batang padi coklat itu tinggalnya di mana, beradanya di mana, menempatkan diri pada batang padi dan bukan pada daun, sehingga kalau ada yang melakukan penyemprotan yang disemprot daunnya itu tidak akan banyak ada gunanya karena tidak akan sampai pada sasaran, gitu kan, ya. Jadi bukan pada daun, sehingga untuk perlakuan bahan perlu atau harus tepat sasaran sampai ke tempat wereng batang itu berada. Kemudian jumlah populasi wereng batang coklat dapat meningkat cepat dalam kondisi lingkungan yang tepat, seperti misalnya sekarang ini panas matahari cukup tetapi udara lembab, ya. Hujan panas dan seterusnya. Ini kalau terus-menerus terjadi secara bergantian, kalau hujan terus saja mungkin malah bisa tertekan karena dia tidak akan bisa hidup dalam kelembapan yang terlalu tinggi.
Kemudian juga jika panas, terus jika dia mungkin tidak. Tapi kalau kemudian panas hujan ini yang harus diwaspadai. Jadi pada saat itu tim yang harus melakukan monitoring atau pengamatan itu harus bekerja cukup keras. Biasanya pengamatan dilakukan 1 minggu sekali, bisa dilakukan 5 hari sekali, atau bahkan mungkin bisa lebih sering lagi ya, tergantung dari bagaimana perkembangan yang ada. Kalau perkembangannya ternyata dalam pengamatan kedua atau ketiga itu peningkatannya cukup signifikan, maka bisa lebih dipersering lagi dan seterusnya. Nah, penggunaan pestisida sintetik tidak dapat atau tidak boleh dilakukan tanpa melihat dinamika populasi hama atau musuh alami. Jadi kita tidak bisa beralasan ini saya lakukan untuk preemptif dan untuk preventif sehingga saya gunakan pestisida kimia. Itu tidak bisa alasan seperti itu. Pestisida kimia itu yang menjadi patokan adalah banyaknya atau jumlah kerusakan, ya, banyaknya wereng atau jumlah kerusakan yang terdapat dalam satu rumpun. Itu yang disebut ambang ekonomi. Daftar itu saya kira sudah banyak disampaikan oleh Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, ya, meskipun tentunya akan bisa dimodifikasi sedemikian rupa karena sebetulnya yang namanya ambang ekonomi itu untuk wilayah yang berbeda juga mempunyai nilai yang berbeda. Tentu saja ini harus digabungkan dengan pengalaman dari masing-masing petani atau petugas lapangan yang ada di wilayah tersebut. Ya. Di wilayah endemik BBC, maka perencanaan pertanamannya perlu benar-benar dilakukan dengan cermat. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus disiapkan, apa yang harus disampaikan kepada petani secara, karena kita tahu ya, nanaman atau petani itu kebanyakan luas areal kepemilikannya tidak begitu besar. Nah, padahal wereng itu tidak akan kemudian pilih-pilih hanya di sini saja atau hanya di situ saja dan sebagainya, tetapi ada hamparan yang cukup luas. Oleh karena itu harus ada tindakan yang sama dari petani di suatu hamparan tertentu. Ini menjadi salah satu kuncinya bagaimana bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi pada suatu hamparan, kan? Ya. Nah, ini ya kita tahu bahwa ada wereng yang bersayap yang di sebelah bawah yang B, dan ada yang tidak bersayap. Istilah kerennya adalah brachyptera dan macroptera. Macroptera itu yang bersayap, brachyptera itu yang tidak bersayap. Sama-sama doyan cairan tanaman padi. Dan kalau dia sudah menghisap, maka bukan hanya dia saja, tentunya teman-temannya juga ikut melakukan penghisapan itu. Dan kita lihat seperti di sebelah kiri ini, satu rumpun bisa banyak sekali orang yang ada di situ. Tentunya dalam waktu yang tidak lama, maka cairan tanaman akan banyak diserot, akan banyak disedot, dan akibatnya terjadi kematian pada tanaman yang diserang tersebut karena kering, ya. Kering, layu, dan belum lagi kalau masih ditambah dengan orangnya masing-masing membawa virus, ya, entah itu kerdil hampa, entah itu kerdil rumput, maka kemungkinan akan terjadi multiple attack atau serangan ganda antara hama dan penyakit, dan ini tentunya akan lebih sulit lagi diatasi. Nah, ini yang pernah terjadi di Klaten pada tahun 2011 yang diamati oleh kami dari Departemen Hama Penyakit Tanaman Fakultas Pertanian UGM. Pada saat itu petani pertama kali diserang pada bulan Maret sampai Juli, ya. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan dengan menggunakan pestisida kimiawi, etiprol dan BPMC serta fipronil. Nah, ketika dilakukan penekanan dengan itu, maka wereng
Memang kemudian menurun seperti gambar ini. Di sini yang orang adalah yang biru. Ya. Sedangkan sebetulnya di sana juga terdapat predator pemakan wereng. Ketika disemprot, Halo Bapak. Halo Pak Edi. Saya hilang ya. sebelum ini ya tadi ya. Iya Pak, tadi di grafik ini Pak. Betul ya. Ya. Jadi ini menjelaskan bahwa ternyata penggunaan pestisida sintetik itu justru menyebabkan peningkatan populasi karena yang mati lebih banyak adalah predatornya. Sementara ketika tidak ada aplikasi pestisida, predatornya masih survive, masih bisa ada. Dengan demikian, maka bisa membantu untuk mengendalikan WBC atau wereng batang coklat yang ada. Ya. Selanjutnya, yang perlu kita cermati adalah sifat dari pestisida nabati. Tadi sudah ditunjukkan dengan sangat bagus dari BPPOPT yang melakukan dari laboratorium pestisida nabati yang telah menunjukkan bagaimana persiapan bahan itu harus dilakukan. Tapi juga perlu diingat ada beberapa sifat atau watak dari pestisida nabati yang mesti kita cermati dulu. Pemompan bahan nabati itu sangat beragam, mulai dari mempengaruhi penetasan telur, ya bisa menyebabkan telur tidak menetas, mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan serangga, pertumbuhannya menjadi tidak normal atau tidak tumbuh dengan sempurna, kemudian menyebabkan hilangnya selera makan, ini yang sering disebut sebagai antividan, menyebabkan tidak suka makan, mungkin karena berubah rasanya, ya, atau mengandung bahan yang dihindari oleh serangga yang akan makan itu sampai kemudian menyebabkan kematian. Tapi sesungguhnya pestisida nabati yang menyebabkan kematian itu tidak begitu banyak jenisnya. Ya, tidak begitu banyak jenisnya. Umumnya yang dapat membunuh secara langsung adalah bahan yang sifatnya broad spectrum, secara luas, jadi membunuh berbagai jenis jasad yang lain, yang juga mengakibatkan bahan itu berbahaya juga bagi jasad bukan sasaran, sehingga ini tentunya jadi tidak cocok dengan sifat ramah lingkungan tadi karena juga membahayakan jasad yang lain yang tidak menjadi sasaran atau bukan wereng batang coklat dalam hal ini gitu ya. Kemudian bahan-bahan pestisida nabati itu tidak cukup tahan lama di lingkungan sehingga perlakuannya harus sering diulang atau frekuensinya tinggi. Belum lagi kalau kemudian setelah disemprotkan, misalnya pagi hari ketika belum ada matahari dan sebagainya, tiba-tiba siangnya hujan. Biasanya lalu terlarut air hujan. Demikian juga semprotkan sore, tiba-tiba malamnya hujan, dan seterusnya. Ini bisa terjadi, ya. Oleh karena itu harus tersedia cukup bahan sehingga bisa dilakukan perlakuan dengan frekuensi yang agak sering. Ya. Kemudian juga beberapa bahan yang efektif itu jenis tumbuhannya semakin langka. Sehingga kalau harus disediakan dalam jumlah banyak tidak mencukupi. Ini yang juga menjadi masalah. Karena apa? Karena memang belum ada yang secara khusus melakukan budidaya tanaman yang bersifat pestisida. Ya. Pada umumnya itu kan sambilan saja atau mungkin karena bahan itu tidak dimanfaatkan untuk yang lain gitu kan, sehingga dicoba apakah cocok untuk digunakan sebagai pestisida. Itu salah satu hal yang mungkin bisa menjadi kendala. Tapi kalau kemudian betul-betul sudah sangat efektif, maka bisa saja dilakukan budidaya secara khusus seperti misalnya pada piretroom.
yang menghasilkan piretrin. Nah, itu memang dulu pernah ada yang mengusahakan dalam jumlah yang cukup luas, dalam areal yang cukup luas, karena mempunyai kemampuan untuk pengendalian yang sangat efektif. Hanya sayangnya memang kemudian kalah dengan piretrin yang dibuat secara sintetik, yaitu piretroid, yang sekarang banyak sekali beredar di pasaran umum gitu ya. Kemudian pestisida nabati itu jika diwujudkan dalam ekstrak bahan yang sesungguhnya, yang dalam arti yang diambil hanya senyawa atau istilahnya adalah metabolit yang betul-betul mampu mempunyai memiliki kemampuan daya racun yang tinggi, maka memang hasilnya daya racunnya lebih baik, tetapi prosesingnya lebih lama, dan karena dibutuhkan bahan-bahan kimia untuk mengekstrak secara laboratorium, maka menjadi lebih mahal. Tentu saja bisa juga dilakukan ekstraksi yang lebih murah menggunakan bahan-bahan yang tersedia di tempat petani sendiri, di rumah sendiri, tetapi standarisasi daya racunnya bisa sangat bermacam ragam, sehingga mungkin pada suatu ketika manjur, pada ketika yang lain tidak, karena belum ada standarisasi. Lebih-lebih lagi, bahan tumbuhan itu kan kandungannya meskipun berasal dari wilayah yang sama, belum tentu sama yang ada di dalam tanaman. Ini yang bisa terjadi seperti itu. Kemudian ada juga hasil-hasil uji laboratorium yang kelihatan efektif, yang di laboratorium dicobakan sangat efektif, tetapi kemudian ketika dipergunakan di lapangan, ya menjadi tidak efektif atau kurang efektif. Oleh karena itu perlu diperkuat dengan bahan tambahan lain seperti bahan-bahan penyangga, buffer, bahan-bahan pengemulsi dan sebagainya. Tadi yang ditunjukkan hasil dari ekstraksi laboratorium PESNAP-nya BPPOPT, misalnya ya harus ditambah dengan deterjen untuk emulsifier untuk membuat emulsi, ya itu sudah cukup bagus juga ya. Tetapi jangan sampai kemudian matinya bukan karena bahan nabatinya, tetapi matinya karena deterjennya. Nah, ini kan yang harus diperhatikan, sehingga harus perlu dicek apakah betul penggunaan itu membantu efektivitas bahan nabati atau justru malah dia menggantikan bahan nabati. Tadi sudah saya sampaikan, standarisasi kandungan bahan aktif nabati sangat sulit dilakukan kalau tidak dapat dikatakan tidak mungkin, karena itu tadi ya, untuk tanaman yang sama yang tumbuh di tempat yang berbeda, kandungan bahannya bisa jadi menjadi sangat berbeda, sehingga wah ini sangat efektif saya gunakan ini. Tapi ketika kita gunakan tanaman yang berasal dari tempat kita sendiri menjadi tidak efektif, bisa jadi seperti itu. Ya. Karena standarisasi memang sangat sulit dilakukan. Mengapa? Karena prosesnya bukan proses sintetik yang dilakukan oleh manusia yang setiap bahannya ditakar dan dihitung bisa dengan tepat. Tapi kalau itu secara alami, maka terserah pada alam bagaimana dia akan memperlakukan bahan yang ada di dalam tanaman itu. Apakah mau dibuat banyak atau dibuat sedikit dan sebagainya tidak bisa kita atur. Kemudian bahan nabati juga dapat meracuni atau mengurangi populasi musuh alami, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung maksudnya kemudian dia bisa kena terhadap musuh alaminya. Secara tidak langsung, musuh alami memakan serangga yang sudah kena bahan nabati tapi belum mati. Karena biasanya musuh alami seperti predator itu hanya mau makan serangga yang masih hidup atau hama yang masih hidup. Nah, kalau kemudian jumlah racun yang ada pada bahan nabati itu tidak cukup tinggi sehingga tidak sampai membunuh, dia masih hidup tetapi di dalam tubuhnya terkandung racun bahan nabati. Nah, kalau kemudian predatornya memakan lebih dari 1 ekor, tentunya berkumpul ya, racun-racun dari beberapa hama itu kemudian masuk ke dalam tubuh predator. Predatornya akan mati lebih dulu. Ini yang bisa terjadi seperti itu, sehingga harus sangat hati-hati dalam menerapkan itu. Tentunya perlu dilihat apakah pada saat itu sedang terjadi
jumlah populasi yang tinggi pada musuh alami atau tidak. Ya, ini tentunya pengamatannya tidak hanya pada hamanya saja, tetapi juga pada musuh alami. Kemudian usaha pembudidayaan bahan nabati tadi sudah saya sampaikan yang bersifat pestisidal belum banyak dilakukan sehingga usaha penggunaannya seringkali merupakan cara yang nuansanya adalah coba-coba, trial and error, sekedar memanfaatkan tumbuhan tanaman yang ada saja. Jadi bukan secara khusus ini karena bahannya cukup banyak maka kita sediakan dan seterusnya, tetapi ya ini ada yang kayak gini siapa tahu bisa cocok untuk dipakai dan seterusnya. Sebetulnya di perguruan tinggi atau di lembaga penelitian itu kebanyakan sudah melakukan lebih terarah, tidak hanya semacam ini, tapi pada tingkat petani barangkali banyak yang melakukan secara coba-coba, siapa tahu ini bisa membunuh, dan ketika membunuh itu kemungkinannya juga tidak semua yang sama tanamannya itu mampu membunuh dengan kekuatan yang sama. Kita juga tahu bahwa obat herbal misalnya itu ada orang yang bisa sembuh, ada juga yang tidak pernah bisa sembuh meskipun meminum obat yang sama. Jadi ini kira-kira ya terjadi juga hampir seperti itu gitu kan. Artinya tidak cocok atau tidak sesuai bukan karena tidak memiliki kekuatan, tetapi kekuatan itu menjadi berbeda ketika diberikan kepada jasad yang berbeda, ketika ditujukan kepada sasaran yang berbeda. Ini yang mungkin perlu diperhatikan adalah seperti itu. Bagaimana kemudian pestisida nabati untuk wereng batang coklat? Nah, sifat wereng coklat yang merupakan serangga penghisap menyebabkan efektivitas bahan kimia akan lebih mudah terjadi pada jenis bahan yang sifatnya sistemik, jenis bahan yang tercampur ke dalam kandungan tanamannya atau tercampur ke dalam entah itu di xilem yang mengangkut nutrisi atau di floem yang mengangkut bahan-bahan menuju ke bagian-bagian yang membutuhkan pada tanaman. Ya. Nah, kalau itu yang terjadi karena serangga penghisap pasti akan bisa masuk ke dalam tubuh serangga penghisapnya. Tetapi kalau serangga penghisap kemudian akan dikenai racun kontak, maka harus betul-betul terkena pada serangganya, gitu ya. Bisa terkena karena mungkin melewati bagian yang sudah disemprot, kemudian melekat pada entah kakinya, entah apa gitu ya, sehingga terjadi kontak. Ini ya, peluangnya untuk bisa terjadi itu tidak cukup tinggi ya. Oleh karena itu mesti harus diperhatikan bahwa kalau kemudian sifatnya racun kontak harus ketika serangganya betul-betul ada di lapangan ya. Jadi sekali lagi pengamatan itu menjadi sangat penting. Kalau tidak ada tidak bisa kemudian digunakan seperti halnya pestisida sintetik yang bisa menjadi racun residu. Racun residu itu disemprotkan, ditintal, nanti masih ada sisa racun yang melekat di situ yang bisa membunuh serangga. Tapi sifat seperti itu pada pestisida nabati boleh dikatakan sangat tipis, ya, sangat rendah, ya, karena dia memang tidak akan bisa tinggal lama di lingkungan karena mudah terurai menjadi bahan yang kurang berbahaya. Oleh karena itu, ya, penggunaan pestisida nabati dengan tujuan mengendalikan atau menurunkan populasi secara cepat itu tidak mudah dicapai. Tidak mudah dicapai. Jadi kalau mau menurunkan populasi secara cepat, yang bisa dilakukan adalah memilih pestisida sintetik. Tentu saja pertimbangan menurunkan populasi secara cepat ini hanya jika kemudian sudah berada di atas ambang ekonomi. Karena kalau tidak di atas itu ya sama saja, hanya akan membuang biaya terlalu besar, gitu kan? Ya, karena belum terjadi kerugian sudah dilakukan pengendalian. Oleh karena itu, ya, pestisida nabati ini tujuannya antara lain adalah tadi preemptif dan preventif. Kalau kuratif maka ketika ambang ekonominya atau populasinya masih dekat dengan ambang ekonomi, gitu kan? Nah, jadi pestisida nabati digunakan ketika populasi BBC belum mencapai ambang ekonomi yang umumnya memang disusun untuk aplikasi pestisida kimia
sintetik. Jadi yang mendekati itu. Jadi ini bisa dipakai untuk mencegah, tetapi tentu saja dalam jumlah populasi yang tidak terlalu tinggi dan kondisi lingkungannya betul-betul tidak terlalu mendukung terhadap perkembangan populasi orang batang coklat, gitu kan? Ini yang bisa ditunjukkan. Ini saya ulang lagi, saya dulu pernah menyampaikan ini. Jadi pada suatu musim tanam, ya, dalam 1 tahun, kalau kemudian kita lihat perjalanan waktunya adalah dari kiri ke kanan pada sumbu X, sedangkan pilihan teknologinya dari bawah ke atas pada sumbu Y. Jadi pada waktu tanaman dilakukan rotasi tanaman itu bisa dipakai untuk mencegah datangnya hama-hama tertentu jika kemudian kita melakukan rotasi, baik mungkin rotasi itu merupakan rotasi spesies maupun rotasi varietas, karena ada varietas-varietas yang tahan dan ada varietas-varietas yang pas dan seterusnya, sehingga kita bisa lakukan rotasi. Itu salah satu cara supaya pada awal tidak kemudian langsung sudah diserbu oleh banyak herbivore atau banyak fitofagus insek yang suka memakan tanaman. Dari itu ya, untuk preventif maka yang juga perlu digiatkan adalah konservasi dan merangsang peran musuh alami. Artinya kemudian kita harus menjaga jangan sampai awal-awal sudah dilakukan pengendalian yang memusnahkan banyak fauna di lingkungan. Ya. Dilanjutkan juga dengan pengendalian seperti mekanik menggunakan perangkap, ya, perangkap cahaya, perangkap feromon dan sebagainya, maupun cara-cara kultur teknis, mengatur pengairannya, mengatur pengolahan tanahnya dengan sistem jajar legowo misalnya dan seterusnya. Nah, ini juga merupakan cara untuk supaya tidak terjadi serangan pada awal-awal tanam, sehingga pada perkembangan pertanamannya itu bisa dijaga dengan lebih baik. Kalau kemudian memang masih terdapat populasi, bisa dilakukan usaha pelepasan musuh alami. Tentu saja ini memerlukan pemeliharaan musuh alami atau yang biasa disebut sebagai mass rearing, pembiakan massal dari musuh alami yang ada. Dan yang kita ketahui pelepasan musuh alami yang baik adalah melepaskan musuh alami yang spesifik. Namun spesifik itu artinya yang diserang ya hanya hamanya itu saja, tidak kemudian menyerang kemana-mana. Nah, tetapi ini tentunya yang dibutuhkan adalah parasitoid. Karena kalau predator itu menyerang hampir semua jenis serangga, bahkan laba-laba juga bisa menjadi makanannya, sehingga kadang-kadang dia juga memakan predator yang lain. Oleh karena itu, pelepasan musuh alami dianjurkan kalau bisa menggunakan parasitoid yang spesifik. Nah, kalau ini juga masih belum cukup mampu mengendalikan, maka digunakanlah pestisida hayati, yang bukan berarti hanya nabati saja, tapi juga pestisida mikroba, pestisida biologi yang lain. Ya, pestisida mikroba itu misalnya jamur, ya, misalnya bakteri dan sebagainya. Kalau ini masih juga belum bisa menurunkan populasi, barulah kemudian kita menggunakan pestisida kimia sintetis dengan pertimbangan-pertimbangan yang harus menjaga supaya jangan sampai salah sasaran atau kemudian menyebabkan justru berkurangnya fauna-fauna yang berguna untuk pertanaman, seperti misalnya malah mengurangi polinator atau serangga penyerbu dan sebagainya. Itu yang bisa dilakukan adalah seperti ini urutannya. Selanjutnya jenis spesies nabati yang mana? Tadi sudah ditunjukkan, antara lain adalah Annona, ya, atau sirsat katanya, tapi itu sebetulnya bukan sirsat, itu Annona glabra. Itu kalau dalam bahasa daerah Jawa disebut mulwo. Lain dengan sirsat. Oleh karena itu tidak ada rasanya hambar, dan kemudian baunya menyengat karena memang kandungan anonainnya lebih tinggi daripada kandungan yang ada pada sirsat. Ya. Kalau sirsat itu adalah Annona muricata, ya, sedangkan yang ditunjukkan itu Annona glabra, ya, berbeda spesies, tetapi jenis masih sama, kandungan anonainnya
juga ada. Ini yang gelap ini biasanya lebih besar. Nah, yang baru saja saya lakukan dengan mahasiswa saya adalah penelitian menggunakan gulma. Gulma yang ada apa? Gulma siam, Chromolena odorata, ya, gulma siam atau kirinyuh, ya, yang ternyata memiliki potensi sebagai pengendali orang batang coklat. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian barangkali sudah pernah melihat gulma ini. Penyiapannya bagaimana? Hampir sama dengan yang tadi ditunjukkan oleh Mas Anton, ya. Hampir sama caranya seperti itu. Ya. Dan ketika ekstrak itu dikenakan setelah diencerkan, ternyata cukup efektif karena 0,02% saja sudah membunuh sampai 16,25% dari bahan yang ada. Ya. 2,8% itu sampai mencapai 50% dari dari serangga yang kita perlakukan dengan itu, orang batang coklat yang kita perlakukan dengan itu. Setiap batch-nya itu ada sekitar 20 ekor sehingga kita punya sekitar 4 atau 5 batch gitu sehingga terdiri dari 100 ekor ya setiap percobaan itu. Jadi cukup tinggi ini. Ya. Dan memang yang 2,8 ini kalau secara statistik kalau kita sebut sebagai berbeda nyata karena A sementara yang lain B, C, dan D. Jadi berbeda semua. Ya. Semakin tinggi kandungan bahan yang ada pada ekstrak, semakin tinggi pula kematian yang terjadi. Ini yang baru saja kami lakukan semester yang lalu. Ya. Sebetulnya kami juga banyak melakukan penelitian-penelitian dengan menggunakan bahan nabati, tetapi yang untuk wereng belum begitu banyak. Ya. Karena banyak hal yang menjadi kendala terhadap penggunaan bahan itu terhadap wereng batang coklat. Nah, ini bahan-bahan yang kemudian bisa juga disiapkan untuk dipakai mengendalikan serangga. Yang pertama nimba, saya kira ini tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Anton bahwa ini sudah banyak sekali dilakukan penelitian, bahkan di pasaran sudah ada yang disiapkan secara pabrik ya, secara industri, kemudian dijual, kalau tidak salah namanya margosan. Itu berasal dari nimba, ya, Azadirachta indica, familia Feliaceae. Nah, tapi jika kemudian ingin mempersiapkan sendiri, bisa menggunakan minyak nimba yang berasal dari biji. Biji dikumpulkan, daging biji dihilangkan, dikeringkan, saat hendak digunakan, biji ditumbuk halus, dan direndam air dengan alas kain sebanyak 25-50 gram biji tumbuk per liter. Bahan ini efektif untuk hama tanaman sayuran, tetapi kita belum mencobanya pada wereng. Kemungkinan besar karena wereng itu merupakan hama yang mempunyai nimfa, yang mempunyai stadia muda yang cukup peka terhadap ini sebagai racun kontak, maka kemungkinan dia juga bisa mati ya, karena penggunaan bahan ini. Tapi perlu diingat ya bahwa menggunakan bahan pestisida nabati tidak semuanya menuju ke arah mematikan serangganya. Dia bisa menyebabkan pengaruh-pengaruh yang lain. Tadi juga sudah disampaikan bahwa kemungkinan akan bisa menyebabkan perubahan pertumbuhan, ya tumbuh tidak sempurna dan sebagainya. Kemudian juga bisa dipakai. Kemudian ini tanaman yang lain lagi, tapi sama satu familia. Kalau Azadirachta indica itu berasal dari India, maka yang indigenes atau yang berasal dari Indonesia sendiri namanya Mindi atau Melia azadirach. Itu satu familia, sama-sama Meliaceae. Ya. Ini juga bijinya bisa digunakan sama seperti menggunakan biji nimba. Ini yang dikendalikan adalah Rutela, tapi sekali lagi kita juga bisa mencobanya untuk wereng batang coklat. Dan persiapannya seperti yang saya sampaikan di sini ya, 150 gram daun segar atau 50 gram daun kering, ya, terutama daun pucuk, direndam dalam 1 liter air saja selama 24 jam. Saya ini kata airnya hilang gitu ya. Selanjutnya disemprotkan misalnya pada pembibitan, ya, mampu melindungi tanaman kokis, kemungkinan mampu melindungi
pembibitan padi dari biasanya yang menyerang di situ adalah wereng ya atau thrips. Biasanya yang ada wereng atau thrips. Nah, ini bisa dikendalikan menggunakan ini ya. Nah, di sini juga ditambahkan 2 sendok teh deterjen dan 1 sendok makan minyak tanah. Tentu saja minyak tanah itu untuk saat ini kan sulit sekali dicari. Harus beli di mana kita nggak tahu sekarang ya. Nah, kemudian ada anggota familia Meliaceae yang lain, yang duku dan yang mahoni. Ini juga anggota familia yang bisa dimanfaatkan untuk itu. Jadi silahkan dicoba dengan resep-resep yang kira-kira seperti ini. Tentang dosisnya bisa dicoba. Karena apa? Karena ini kan bukan bahan kimia sintetik, sehingga Bapak atau Ibu sekalian bisa mencobanya dengan variasi masing-masing saja. Seperti saya katakan tadi, karena bahan tumbuhan maka bisa menjadi berbeda ya jumlah yang harus dipergunakan ya. Ini yang bisa terjadi seperti itu. Ini mindi sebelah kiri, ini bunganya, buahnya mirip dengan kemudian ada duet ya atau jiwat ya. Eugenia ini familianya lain Eugenaceae, ini juga mempunyai kemampuan terutama bijinya ya. Bijinya untuk buah yang sudah matang yang berwarna ungu biasanya kan buahnya itu kemudian bisa digerus sama seperti mempersiapkan biji sirsak atau biji sirkaya ya. Kemudian ini dukunya kita tahu sebelah kiri, kemudian mahoni itu ada buahnya dan ada pucuk daunnya ya. Ini bisa dicoba mana yang cocok dan mana yang sesuai. Kemudian kecubung ya, kecubung atau datura stramonium ini juga bisa dipakai sebagai bahan nabati. 1 ember ya, daun segar, pucuk, bunga dan biji dihancurkan. Kita tahu kecubung itu juga sering dipakai dulu sebagai pengganti narkotika ya. Karena kemudian dipakai untuk dalam jamuan ya, untuk mengistirahatkan seorang supaya bisa istirahat total gitu ya. Kemudian direndam dalam 10 liter air ditambah 2 sendok makan minyak tanah ya, atau bukan minyak tanah tapi mungkin minyak bumi seperti misalnya solar atau sedikit bensin ya, dan 1 genggam sabun kira-kira 50 gram ya. Rendaman dibiarkan sedikitnya 3 jam atau selama 1 malam dan kemudian bisa dipergunakan setelah disaring ya, untuk lahan sampai sekitar 250 meter persegi untuk 1 kilogram ya. Kemudian ini kecubungnya saya kira banyak yang sudah melihat ya. Kemudian yang sebelah kanan adalah kayu wangi Andropogon zizanoides yang banyak dijual. Nah, kalau di Jogja itu banyak dijual di Malioboro dalam bentuk kering ya. Dan kemudian dipergunakan untuk mencegah datangnya kutu pakaian ya. Diletakkan di dalam lemari pakaian dalam wujud kering dengan baunya yang khas ya. Kemudian ini sebangsa dengan serai wangi. Kalau serai wangi itu Andropogon nardus ya, atau Cymbopogon nardus. Kalau ini kayu wangi Andropogon zizanoides. Jadi spesiesnya berbeda, tetapi genusnya sama. Ya. Andropogon atau Cymbopogon. Ya. Kemudian jarak yang Ricinus communis, jarak yang daunnya berjari seperti daun papaya. Nah, itu juga bisa digunakan. Nah, tetapi ini agak mahal karena yang dipergunakan adalah bijinya dan bijinya tidak mudah diperoleh. Ya. Dan yang dibutuhkan cukup banyak, bisa sampai setengah kilo sampai 3/4 kilo. Ya. Ditumbuk, digerus, saring, dan kemudian bisa disemprotkan. Lagi-lagi yang dipergunakan sebagai emulsifier adalah minyak tanah atau minyak bumi, mungkin bisa solar, dan sejimpit sabun karena minyak tanah sekarang susah didapatkan kan. Kemudian papaya juga bisa. Ternyata yang pernah mencoba daun papaya ya. Kemudian daun segar 1 kilogram disobek-sobek, direndam ke dalam 10 liter air, ditambah minyak tanah atau sabun, dibiarkan semalam, disaring dan kemudian disemprotkan. Selanjutnya tembakau. Nah, ini kita tahu tembakau itu kan kemudian yang diambil bahan utamanya yaitu nikotin, dan kemudian nikotin ini
disintesis menjadi bahan tiruan nikotin, yaitu nikotinoid. Nikotinoid ini kemudian disusun sedemikian rupa sehingga menjadi bahan pestisida sintetik yang disebut neonikotinoid. Ya, itu banyak beredar, ya, banyak beredar di toko-toko pertanian. Ya. Nah, kalau tembakau yang langsung itu bisa digunakan daun tembakau, tidak perlu daun yang baik. Kalau yang baik kan sayang karena bisa laku dijual dan harganya jauh lebih mahal. Ya. Direndam dalam 15 liter air 1 kilogram, dibiarkan semalam, disaring, langsung disemprotkan dengan menggunakan sprayer yang ukuran nozzle-nya kecil. Setelah dipergunakan, semua alat harus dicuci bersih karena bersifat korosif, bersifat merusak logam, sehingga harus dicuci sampai bersih. Nah, kalau di Cina, tembakau digunakan untuk mengendalikan penggerek batang padi, bukan untuk wereng, tapi penggerek batang padi ini sama juga merupakan musuh pertanaman padi yang sampai saat ini masih belum dapat dikendalikan dengan baik. Caranya, batang direndam langsung di sawah pada sekeliling tanaman. Untuk 1 hektar dibutuhkan sekitar 150 sampai 300 kg potongan batang yang sudah dibuang, sudah diambil daunnya itu kan, biasanya kan hanya dijadikan kayu bakar itu. Nah, dibuang begitu saja. Dipotong-potong sepanjang 10 cm kemudian ditancapkan sebelum sebelum ditanami. Jadi ini dipergunakan pre-planting istilahnya. Sebelum ditanami, ya, segera sesudah panen dan bisa efektif sampai sekitar 10-14 hari. Jadi saatnya pindah tanam itu sudah disterilkan dengan menggunakan tembakau. Ini bisa dilakukan sebetulnya kalau juga berdekatan dengan wilayah-wilayah yang merupakan sentra tembakau seperti misalnya Temanggung, ya, seperti misalnya Besuki di Jawa Timur dan seterusnya. Ya, itu batang batangnya itu kan juga masih mengandung nikotin. Ya, preparasi yang lain itu biasanya disiapkan dengan lebih rinci lagi, ya. Campurannya harus dipanaskan di atas api kecil sama seperti tadi juga dipanaskan, ya. Dan ini yang dicampur adalah 250 gram tembakau, 30 gram sabun air, dan 4 liter air. Kemudian dijadikan larutan semprot dengan perbandingan 1 bagian bahan, 4 bagian air. Jadi setelah dipanaskan selama 30 menit itu bisa kemudian dicampur lagi dengan air, ya, 1 bagian bahan, 4 bagian air. Kemudian kalau mau lebih efektif tambahkan sedikit kapur tohor, kapur yang dulu biasa dipakai untuk mengecat bilik atau mengecat bilik bambu, ya. Sekarang kan sudah tidak banyak orang menggunakan itu karena sudah banyak sekali bahan cat tembok yang sintetik sifatnya. Serangga yang dapat dikendalikan macam-macam, termasuk wereng gini sebetulnya. Nah, ada ulat, kumbang, penggerek, pengorok. Penggerek itu kan wereng, ya. Kutu daun, trips, dan serangga tanah. Dan ini tidak banyak berpengaruh terhadap musuh alami. Jadi musuh alami biasanya cukup tahan terhadap bahan ini. Selanjutnya bawang putih. Nah, ini tidak saya anjurkan sebetulnya, saya hanya menunjukkan saja bahwa bawang putih itu juga bisa. Kenapa tidak saya anjurkan? Karena bawang putih mahal dan kegunaan yang lain yang lebih bermanfaat banyak gitu, ya. Jadi daripada dipakai untuk pestisida, cari lagi bahan yang lain. Ini jenis-jenis empon-empon atau tanaman obat yang bisa dipakai, kendur misalnya, ya. Kemudian temu hitam, kurkuma, kunyit. Kurkuma juga ini tentu saja kalau kunyit warnanya kuning, kuningan, sedangkan kurkuma, temu hitam itu kehitaman. Ya. Kemudian ada jahe, ya. Dan ini, ya, yang ingin saya anjurkan kepada Bapak dan saudara-saudara sekalian, silahkan bereksplorasi dan bereksperimen dengan bahan nabati. Salah satunya adalah karena bahan nabati itu relatif cepat terurai sehingga tidak akan menimbulkan residu di lingkungan dalam jangka waktu lama. Tapi eksperimennya harus diawali dari mengetahui sifat bahan yang akan digunakan, ya.
Yang bisa dijadikan opsi, yang bisa dijadikan pilihan itu antara lain adalah gulma, bisa tanaman rempah, bisa tanaman obat, juga bisa tanaman hias. Karena kita kan sering mendengar tanaman hias ini ternyata beracun, jangan ada anak-anak yang mendekat dan seterusnya. Nah, kenapa itu bisa dicoba untuk digunakan sebagai bahan nabati pestisida, itu kan? Nah, dan yang manfaatnya mungkin ada pada daun, pada batang, pada akar, pada bunga, pada biji dan lain-lain, sehingga bisa dicoba mana yang paling efektif dipergunakan untuk itu. Ya. Tentu saja kalau bereksperimen ya jangan terus langsung tanya, tetapi ya secukupnya tetap kita bisa segera tahu bahwa ini memang mempunyai kemampuan untuk mengendalikan. Dan seperti tadi perlu diingat juga bahwa kemampuan itu bukan berarti kemampuan membunuh langsung saja, tetapi juga mempengaruhi sehingga dia tidak mau datang ke tempat pertanaman, atau dia terganggu pertumbuhannya, atau dia kemudian kehilangan nafsu makan dan sebagainya. Yang jelas usaha untuk agar populasi hama itu tidak mengganggu pertanaman kita. Tidak harus hasilnya, wah nggak ada yang mati, Pak. Nggak ada yang mati, tapi semuanya pergi dan tidak kembali lagi ke situ, ya sama saja kan, tetap ada keuntungannya. Nah, ini yang mungkin perlu diperhatikan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Ya, sekian dulu. Nanti kita bisa berdiskusi lebih panjang. Terima kasih atas segala perhatian Anda sekalian. Mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian itu kemudian mau bereksperimen. Karena biasanya yang tidak ini inginnya tinggal menunggu saja bagaimana hasil yang lain, nanti saya meniru saja. Tapi tidak ada salahnya melakukan eksperimen, melakukan percobaan. Cocok enggak ini dipakai? Cocok enggak ini? Karena mungkin saja bahan nabati yang dipergunakan itu adanya hanya di tempat Anda saja. Ya. Di tempat Anda tinggal saja. Jadi coba saja itu. Bisa enggak dipergunakan untuk pestisida nabati? Tadi saya sebutkan misalnya gulma. Ya, supaya tidak hanya dibabat sia-sia saja atau malah disemprot pakai herbisida, ya kita coba bisa enggak ini dijadikan bahan nabati, ya. Saya kira demikian. Saya kembalikan kepada Bu Ulfa. Terima kasih. Pestisida. Ada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi pengalaman terkait pengamanan produksi padi dari serangan wereng batang coklat. Upaya dalam penanganan serangan WBC dengan menggunakan pestisida nabati yang kita berikan nama si jambu. Mari kita ini bahan daun sirsak, deringo, bawang putih. Si manfaat pesnap si jambu mampu menekan serangan WBC. Selain WBC, mampu menekan serangan lainnya seperti hama putih palsu atau HPP dan walang sangit. Dapat digunakan untuk komoditi pangan dan hortikultura dengan sasaran kutu-kutuan. Penggunaan si jambu hanya memerlukan biaya sebesar 20.000 per 20 liter larutan pekat. Biaya
penggunaan pestisida kimia sekali aplikasi bersekitar 250, jadi dapat menghemat 10 kali biaya pengendalian. Produksi per 100 bata yaitu 1 ton per GKP apabila tidak ada serangan WBC. Penggunaan Pesnap si jambu mampu menekan kehilangan hasil sebesar 25 sampai 30% akibat serangan WBC. Bagaimana cara pembuatan Pesnap si jambu? Mari kita sama-sama praktek di tempat kami. Mohon maaf suaranya tidak kedengaran, Pak. Bapak, mohon maaf suaranya tidak jelas ya, Pak. Campur dengan air 20 liter, Nah, sudah. lalu ditutup rapat, didiamkan selama 2 kali 24 atau
2 hari 2 malam. Setelah 2 hari lalu disaring. Penyimpanannya maksimal 5 hari, jangan sampai lebih dari 5 hari. Dosis ini 1 liter yang jadi ini 15 liter atau 1 liter. Terima kasih pada Bapak yang telah mengikuti Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.